Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa datang di masjid ini, Masya Allah. Ana baru tahu nama masjidnya Masjid Jami Calidana. Masya Allah jemaah. Semoga masjid ini menjadi berkah dengan keberadaan bapak-bapak, saudara-saudara yang datang ke rumah Allah ini. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasihnya, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umatnya Nabi Muhammad atau bukan? Umatnya Nabi Muhammad apa bukan? Kok ada yang ragu-ragu kayaknya sih mikir. Umatnya Nabi Muhammad apa bukan? Iya. Benar. Apa buktinya? Kalau ngaku-ngaku semua bisa. Ada orang ditanya, kamu orang Indonesia? Iya. Mana KTP-nya? Tidak punya. Apa diterima menjadi warga Indonesia? Nggak diterima. Semua harus dibuktikan. Kalau kita benar-benar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan umat Nabi Muhammad kepada nabinya alaihi salatu wassalam? Yang pertama, kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Antum percaya enggak? Percaya. Apa yang dipercayai kalau ternyata kita enggak pernah belajar? Yang kedua, perintahnya harus dilaksanakan. Apakah semua perintah Nabi kita laksanakan? Bukan wadahnya Remason. Kan masih besar kalau wadahnya. Ini tutup. Di kanan kiri ada timba. Dia nggak pakai. Kenapa? Karena perintah atasan mandikan pakai tutupnya Remason. Sami'na wa ta'na. Antum seperti itu nggak sama Nabi Muhammad SAW? Mikir. Dipanggil di masjid, hayya 'alas shalah. Duduk minum kopi. Loh, dipanggil mas, sopo sih manggil? Iki berok-berok kadang kala yang manggil tetap di bangunan sana. Minum kopi, minum teh. Berarti kita belum sempurna menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ngaku wong Islam. Yang ketiga, larangannya ditinggalkan. Gak perlu banyak tanya kalau dilarang. Tidak boleh keluar dari perumahan ini. Ya sudah, gak boleh, gak boleh. Katakan sami'na wa ata'na. Gak boleh berzina, gak boleh berdusta, gak boleh ngomongin orang. Tugas kita sami'na wa ta'na. Dan yang keempat, kita tidak ketika belajar jalan kaki jatuh,
kadangkala benjol kepalanya. Udah bisa jalan kaki, belajar naik sepeda. Apa yang terjadi kalau naik sepeda? Biasanya dengkulnya ya luka-luka. Kemudian setelah itu makan, kita bicara makan. Makan capek apa enggak, jemaah? Capek apa enggak makan? Capek. Jangan dibikin enggak capek antum. Antum mungkin lebih berpikir, ana mau tidur, tapi enggak bisa Ustaz, lapar soalnya. Ana mau istirahat, enggak bisa, lapar. Makan pun kita kerjakan, padahal kita sudah ngantuk, jemaah. Kita kerjakan hal itu. Maka ini sebuah hakikat yang harus kita percayai bersama, yang nggak perlu diperselisihkan. Semua manusia itu lelah, yang kaya, yang miskin. Orang kaya lelah apa enggak? Lelah. Kadang-kala kelelahan mereka itu lebih daripada kelelahan ya yang hidupnya pas-pasan. Ada banyak beban yang dia pikirkan. Orang sehat, orang sakit juga lelah. Lelaki dan wanita lelah. Semua kita bekerja, jemaah. Namun ada yang lelah di dunia, senang di akhirat. Tapi ada yang lelah di dunia, ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, ada yang menghancurkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ketika Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta, lalu Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang kafir capek sama. Orang Islam juga capek. Nggak ada yang hidupnya santai di dunia ini. Walaupun penampilannya kelihatannya kok wong iki seneng koyo iya. Kita berkeringat-keringat, orang ini tidak berkeringat. Ana benar-benar Masya Allah melihat bapak-bapak yang kerja di sini tinggal di rumah sementara. Bahasanya itu huntara, hunian sementara. Rumah yang sebenarnya di mana? Ana mau tanya, bapak di mana rumahnya? Di mana? Loh, rumahnya di akhirat. Iya, benar jawabannya nih jemaah. Soalnya rumah beliau yang dibangun itu pun sementara. Jangan dipikir rumah yang di sebelah masjid ini sementara, lalu yang pakai tembok itu abadi. Sama semua ini 500 unit yang dibangun ini sama-sama huntara. Hunian sementara. Sama semuanya. Siapa yang tinggal di perumahan ini 100 tahun? Ada jemaah? 150 tahun? Tambah nggak ada. Pindah ke perumahan umur 40 tahun, mati umur 70 tahun, 30 tahun coba. Rumahnya ditempatin. Sementara. Maka Allah sebutkan semua itu orang bekerja. Adapun orang yang beriman kepada Allah, dia bersedekah, dia berbagi dengan orang lain, dia bekerja, capek kerja, dapat duit dia sedekahkan. Iya, dia beriman. Ana nggak lama di sini. Ana punya rumah yang abadi. Ana sekarang capek di sini supaya di sana nggak capek. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan bagi dia yang capek ini dengan keimanannya, dengan ketakwaannya untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dikasih kemudahan jemaah. Tapi harus capek.
orang yang begadang. Begadang mungkin dia nonton bola. Sama orang yang begadang sholat malam. Sama-sama capek apa enggak jemaah? Yang nonton bola capek enggak? Capek juga dia. Kadangkala dia minum kopi, kenapa ngantuk? Dia capek, nonton bola capek. Yang sholat malam juga capek. Tapi beda capeknya, beda lelahnya jemaah. Ini capek untuk membebaskan dirinya. Ini lelah untuk membangun rumahnya. Bukan bangun rumahnya orang, lupa dengan rumah dia sendiri. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Adapun orang yang bakhil, yang pelit, kalau untuk urusan dunia dia nggak pelit, tapi untuk urusan akhirat pelit nih. Sekarang kita akan buktikan. Sebulan lagi insya Allah Idul Adha. Kita akan buktikan ada orang yang nggak pernah kurban. Ketika disuruh kurban, mas, kok nggak kurban mas? Ya kan nggak wajib Pak Ustadz. Repot ketemu orang berilmu ini jemaah. Sudah faham wajib sunnah, malah dia yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dilakoni. Kalau dikatakan mas, masih ada yang ngerokok? Jemaah, dah ada Ustadz. Mana yang ngerokok? Alhamdulillah di masjid Calidana ini tidak ada perokok. Mana buktinya? Kita lihat sekarang. Loh, ini bukti jamaah. Alhamdulillah. Sebagian orang kalau dikatakan mas, jangan ngerokok mas, kata Ustadz, kan makruh Ustadz, kata dia. Iya, sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Tapi orang yang berakal mikirlah, dapat apa ngerokok? Capek ngerokok itu jam. Capek enggak ngerokok jam? Kadangkala tidak punya rokok, berangkat keluar. Tahu-tahu toko yang jualan rokok tutup. Aduh, tutup meneng. Ini mau ngerokok. Sampai sini ke rumah dapat rokok, ternyata koreknya dah ono. Aduh, korek dah ono. Artinya orang yang mau melakukan sesuatu itu pasti lelah, capek. Baik dalam ketakwaan atau dalam kemaksiatan. Orang yang berzina, pelacur-pelacur, kiranya mereka nggak capek kerja jadi pelacur. Kiranya yang jadi pezina tidak capek. Capek dia melakukan itu. Bahkan sebagian dikasih penyakit sama Allah Azza wa Jalla. Dikasih yang halal, cari yang haram. Dan ini pesan buat kita, khususnya para perantau. Kita ini semua merantau di muka bumi ini jemaah. Jangan dipikir yang kerja di sini perantau semua. Kalau antum tahu sebagai perantau, aku tidak lama lagi akan meninggalkan tempat ini. Aku akan siap-siap. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berbicara tentang capek ini tergantung ambisinya. Kalau ambisi akhirat, capeknya insya Allah berguna. Tapi kalau ambisi dunia, capeknya akan bertambah capek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya. Baik. Jamaah yang kerja di Calidana ini datang ke sini cari dunia apa cari akhirat? Masya Allah. Tambah pintar jamaah. Dunia akhirat. Baik, apa buktinya dunia akhirat? Buktinya Ustaz, kalau azan saya berhenti kerja Ustaz. Ngapain? Ya duduk-duduk Ustaz. Duduk. Apa ceritanya? Duduk. Kalau dunia akhirat betul. Anak kerja buat dunia Ustaz, Rabbana atina fid dunya hasanah. Waktunya akhirat, anak kerja buat akhirat anak.
Dan ketika ana ngangkat batu bata itu Ustaz, ana barengin dengan solawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana barengin dengan subhanallah, subhanallah. Sebagian orang, ana nggak tahu di Calijanan ini, di beberapa tempat itu bangun rumah sambil dangdutan. Katanya dunia akhirat. Ini dunia dan dunia. Nggak ada akhirat. Siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Nggak pernah puas dengan pemberian Allah Azza wa Jal. Nggak pernah puas. Kadang-kala di beberapa tempat itu mereka masih mencuri. Dikasih gaji, tapi masih mencuri. Apakah dengan mencuri dia kaya? Pernah melihat pencuri kaya? Nggak ada. Buktinya setelah mencuri, dia mencuri lagi. Seharusnya kan ana mencuri kalau sudah cukup, alhamdulillah Ustaz. Ana sudah qanaah cukup. Nggak ada pencuri yang qanaah. Pernah ngelihat maling qanaah? Dapat mobil satu, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah makasih Allah, sudah ana berhenti mencuri. Nggak ada. Jual, mencuri lagi. Jual, mencuri lagi. Allah jadikan kemiskinan. Yang kaya raya belum tentu kaya. Antum mungkin pernah melihat orang punya mobil 20. Antum pikir dia kaya. Kalau ambisinya akhirat, nggak punya mobil bisa kaya. Tapi kalau ambisinya dunia, mau punya 100 mobil, mau punya 100 perusahaan, tetap kata Nabi Muhammad SAW, dia capek, lelah. Kemiskinan itu di depan matanya. Kayak orang pakai kacamata gini, kemana-mana dia yang dipikirkan takut miskin, takut fakir. Mau tidur yang dipikirin apa? Dunia. Coba bapak-bapak tadi yang datang ke tempat ini untuk cari dunia akhirat, mau tidur yang dipikirkan, ya Allah kepingin nanti sholat malam, pingin tahajud ya Allah. Insya Allah rumah-rumah hunian ini jam 3 itu sudah mulai rame. Ada yang di sana baca Al-Baqarah, di sana ada yang baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Sebelum subuh masjid Calidana sudah penuh. Kenapa? Saya datang Ustaz dunia akhirat. Nggak takut miskin. Apakah dengan sholat malam bapak-bapak tambah miskin? Anak sejak sholat malam Ustaz, kok duit tambah habis Ustaz? Nggak ada jemaah. Kita akan lihat Allah akan jadikan kekayaan di hati. Wasyattata alaihi syamla. Orang yang ambisinya dunia, udah capek pikirannya, urusannya nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai urusannya. Yang anak sakit, yang anak ya kadang-kala nggak bisa diatur, nggak bisa kumpul keluarga, ruwet urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dengan capeknya dan lelahnya dia berpikir dan bekerja itu, ternyata rizkinya itu tetap jamaah. Sehari di sini digaji berapa? Ketawa, masyaallah. Digaji berapa jamaah? Ana mungkin bisa ngomong sama bos, bisa minta tambahan nanti. Gaji berapa? Hah? Rahasia, masya Allah. Jadi nggak kabar-kabar gajinya gitu ya. Yang penting alhamdulillah. Baik, gajinya tetap. Ana Ustaz jauh-jauh datang ke sini, tetap rezekinya Ustaz. Nah, maka jadikan ambisinya akhirat. Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang akhirat jadi ambisi dia, apa yang akan terjadi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan itu di hati dia.
Masya Allah. Orang kaya walaupun nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena ambisi dia akhirat. Dia tuh ridho sama Allah Azza wa Jalla. Tiap pagi dan sore dia baca doa. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Masya Allah. Dari tadi ya tunggu jemaah semua. Alhamdulillah. Ternyata ceramah itu juga lelah jemaah semua. Alhamdulillah. Tadi barang siapa yang ridho sama Allah sebagai Rabbnya, ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Rabbku. Dunia ini memang ujian. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kuat, ada yang lemah. Di dunia. Jangan dipikir yang kaya itu tidak diuji sama Allah. Kalau antum dapat rizki, tahu-tahu bulan ini dapat gaji besar, itu juga ujian dari Allah Azza wa Jalla. Yang gajinya kecil juga ujian dari Allah Azza wa Jal. Tapi kalau akhirat ambisi kita, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Antum walaupun capek, tapi paling tidak merasa santai jemaah. Akhir bulan dapat gaji 2 juta. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan berkah ya Allah. Jadi kayak orang kaya. Wajah ma'alai syamlah. Urusannya tidak ruwet. Antum Masya Allah. Orang kalau akhirat yang menjadi ambisi dia, habis isya bisa tidur nyaman. Sekarang ini kita banyak godaan, gak bisa tidur nikmat. Ada televisi, ada listrik. Di desa-desa itu jemaah, habis isya orang ngapain? Tidur semuanya. Sore hari bisa kumpul sama anaknya, sama istrinya. Masya Allah. Makanya ini musim haji nih. Kebanyakan jemaah haji Indonesia itu orang kaya apa orang pas-pasan? Orang kaya apa orang pas-pasan? Kaya hati, kaya harta. Banyak orang kaya nggak berangkat haji. Banyak jemaah. Dan banyak orang yang pas-pasan berangkat haji. Kadangkala penjual kerupuk, Masya Allah. Ana pernah berjumpa dengan jemaah haji. Dia itu jualan kerupuk. Dia itu cerita, Ustaz, ana kalau ikut manasik haji itu naik motor, Ustaz. Motor ana itu jelek, Ustaz. Jadi ana sembunyikan di kebun pisang, Ustaz. Karena malu ada dilihatin orang-orang. Berangkat haji jemaah. Penjual kerupuk. Sampai pernah di pasar itu ada yang punya toko, ada yang buka lapak. Pakai amben ya. Masya Allah. Yang punya toko nggak berangkat haji, yang buka lapak berangkat haji. Kenapa? Hatinya kaya. Jadi Allah mudahkan urusannya jemaah. Ketika ambisi kita akhir, kita capek, jelas lelah kita bekerja. Nggak ada orang yang tidak lelah. Jangan dipikir ketika antum mati, antum nggak capek, antum akan lebih capek lagi di sana. Kalau di dunia capek, antum masih bisa minum minuman yang menguatkan tubuh. Tapi di kuburan, dikepui malaikat. Malaikat istirahat sih. Nggak ada istirahat. Nggak ada. Maka tadi ketika orang ambisinya akhirat, kekayaan dijadikan di hatinya. Wa jama'a alaihi syamlah, urusannya Allah sederhanakan buat dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang dipaksa sama Allah datang ke tempat dia. Dia tetap capek tapi tahu-tahu ada yang ketok pintu. Rizki itu ada yang disangka-sangka, ada yang tidak disangka-sangka. Kalau bicara rizki yang disangka-sangka, ada orang mengatakan anak kayaknya sampai mati jadi tukang. Masa antum sampai mati mau jadi tukang? Dari umur berapa jadi tukang?
Tapi kan nggak apa-apa Ustaz. Ana memang jadi tukang di dunia dan di akhirat Ustaz. Masya Allah jamaah. Ada tukang beca, Masya Allah. Tukang beca yang kalau hari Jumat dia capek. Cuma dia mikir ana nggak bisa sodakoh. Karena hasilnya pas-pasan. Hari Jumat dia gratiskan. Ada orang naik berangkat, diantarkan kemana dia mau bayar? Enggak, Mas. Saya memang hari Jumat saya khususkan sodako. Masa saya nggak punya sodako? Kata dia. Dia sodako dengan tenaganya dan dia nikmat hidupnya. Lelah atau dia tidak, tetap lelah, tetap capek, tapi terobati kelelahan itu dengan nikmatnya zikrullah. Jamaah rahimakumullah. Apakah semua yang di masjid ini orang Islam? Mungkin. Tapi ada juga yang munafik, yang pura-pura Islam. Capek dia menyembunyikan pura-pura dia. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan orang-orang munafikin ini, idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu kalau salat, kalau diajak ke masjid, dia berangkat tapi malas. Kerja enggak malas. Makan enggak malas, salat malas. Wala yadhkurunallah illa qalila, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Yura'unan nas, kata Allah, riya, salatnya pun riya. Kadang-kala kita lihat loh, tumben sembahyang. Ada yang tumben ke masjid ya mah? Oh lihat, ada. Ada yang tumben kerja, nggak ada. Soalnya kalau tumben kerja sudah dipecat sama bosnya. Tapi Allah itu Rahman Rahim. Allah itu sayang sama kita jemaah. Kita nggak ke masjid, kita nggak sholat, masih dikasih rizki sama Allah Azza wa Jal. Dikasih. Allah tuh nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita datang ke masjid. Allah nggak butuh kita ruku, kita sujud, kita puasa. Nggak butuh Allah itu kepada antum untuk berangkat haji. Yang butuh itu kita jamaah. Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhul yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Apakah telah datang kepadamu informasi tentang al-ghashiyah, tentang akan terjadinya kehancuran di muka bumi ini? Rumah-rumah yang Bapak bangun ini akan hancur, akan menjadi debu yang berterbangan. Bintang-bintang akan berjatuhan. Pada hari itu wajah manusia penuh dengan kehinaan, tunduk. Amilatun nasibah, dia kerja keras tapi masuk neraka. Capek lelah di dunia dan capek lelah di neraka. Maka jangan sampai. Tasla naron hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Masuk ke neraka yang panas ya mah. Siapa yang tahan dengan api neraka? Yang masih tidak mau sholat, nggak apa-apa. Asalkan antum tahan 5 menit, tangannya masuk minyak panas. Antum coba. Analik kuat katanya Ustaz, 5 menit tak sholat tak apa-apa. Siapa yang kuat jemaah? Siapa yang kuat dengan azab Allah Azza wa Jalla? Maka kata Nabi SAW, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini, yang paling sejahtera, tapi tetap dia capek di dunia. Cuma dia sejahtera, dia memiliki segala yang mungkin tidak dimiliki orang. Mungkin jarang sakit,
makan selalu enak, mau pergi kemana saja dihormatin dan dihargai. Mungkin dia pejabat, mungkin dia orang nomor 1 di dunia ini, dikatakan akan didatangkan, lalu dicelup ke neraka dengan 1 kali celupan. 1 kali celupan, bukan 5 menit. Ghamsah, fayughmasu fin nari ghamsah, dicelup ke neraka 1 celupan, kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya orang ini, hal ra'aita na'iman qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Pernah merasakan 1 kenikmatan? Engkau pernah lewat kenikmatan kepadamu? Apa kata orang ini? La wallahi ya Rabb ma ra'aitu na'iman qat. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Padahal di dunia hidup mungkin 70 tahun dengan segala kenikmatan. Tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Bayangkan, orang ini akan disiram, dikasih minum dari air yang panas. Kita kalau ada air panas minum sedikit-sedikit, kita tahu bagaimana rasanya di lidah kita. Gimana kalau dibuka mulut kita kemudian ditumpahkan air panas di dunia, sebelum kelak di akhirat. Kita dikasih nikmat sama Allah, tuh dikasih kaki, tolong syukurin. Oke, capek sholat itu, tapi tidak secapek antum bangun bangunan di bawah terik matahari. Antum tinggalkan kampung antum, datang kerja ke sini. Tunjukkan kalau antum mau dunia akhirat. Alhamdulillah ada masjid, ada rumah Allah di sini. Makmurkan rumah Allah. Makanan nanti di sana jamaah bori. Wallahi jamaah, air nanah, duri-duri dimasukkan ke mulut kita, yang nggak berguna, tidak bikin kenyang, tidak memberikan manfaat kepada tubuh kita. Tapi kata Allah, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufatun wa zarabiyu mabthuthah. Ada wajah yang ceria, yang berseri-seri, penuh dengan kenikmatan. Lisa'iha radiyah. Dulu dia kerja keras di dunia, dia capek di dunia, dia lelah untuk mencari akhirat, capek jamaah. Orang yang bangun di malam hari capek, orang yang sholat duha 2 rakaat lelah, orang yang sholat duhur 4 rakaat capek, lelah. Antum duduk sekarang capek di sini. Ana berceramah pun lelah dan capek. Tapi nanti akan ada hasilnya jemaah. Kelelahan kita akan ada hasilnya. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka akan berada di surga yang tinggi sekali. Taman-taman yang indah, kebun-kebun yang mewah, yang begitu nyaman dipandang mata. Itu air sungai mengalir di bawahnya jemaah. Masya Allah. Bapak-bapak yang jadi tukang bangunan, satu-satu bata antum angkat. Ketika bangun, antum ingat dengan rumah yang sedang antum bangun di surga. Kalau antum memang cari surga, itu 1 bata dari emas, 1 bata dari perak. Nggak dalam bayangan manusia. Seperti itu Allah jadikan. Buah-buahan dari segala macam antum bisa makan. Capek mereka kerja di dunia. Mereka masuk surga dengan rahmat Allah tentunya. Ada dipan-dipan ya. Mereka saling bertatap muka, ngobrol. Allah menceritakan dalam ayat yang lainnya, dalam surat lainnya, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Saling bertanya, kamu kok bisa masuk surga, gimana ceritanya? Apa kata mereka? Inna kunna fi ahlina musyfiqin. Ketika kita hidup di dunia, kita itu penuh ketakutan.
Kita takut kematian akan datang, sedangkan amal kita nggak cukup. Di dunia aja antum kalau punya utang 100 juta nggak bayar jamaah, antum akan dicari sama debt collector. Kadang-kala dipukulin supaya bayar. Gimana kalau antum punya utang jantung yang Allah kasih sama antum? Belum antum bayar. Kaki yang Allah kasih sama antum, antum nggak bayar ketika hidup di dunia. Sendi-sendi yang ada di diri kita, yang jumlahnya 360, antum belum bayar pakai itu setiap hari antum. Padahal kita disuruh bayar jamaah. Maka itu yang masuk surga mengatakan, inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kita dulu takut. Karena kita tuh kehidupan ini akan berakhir, cepat atau lambat. Maka jaga diri. Ketika itulah Allah berikan dengan rahmatnya. Mereka takut dari neraka, fawaqana adzabas samum. Kami dijaga dari azab neraka yang panas. Maka ahibati fillah, ana tidak akan panjang lebar, tapi mudah-mudahan yang disampaikan ini menggugah kita untuk merubah capek kita, bukan hanya untuk dunia. Antum hitunglah. Tadi ana sampaikan, antum kerja, fadhol bangun. Ketika keluar dari tempat tinggal antum, baca doa sudah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang mulai mau angkat batu bata, baca bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan hasilnya berkah ya Allah buat anak dan keluarga. Satu persatu batu bata antum angkat dengan salawat buat Nabi SAW, dengan zikir buat Allah, dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika dengar azan, letakkan batu bata itu. Sebagian ulama dulu itu kerja sebagai tukang emas. Ketika dengar azan, dia itu mau mukul emasnya, nggak jadi dia. Ini waktunya buat Allah Azza wa Jal. Dari pagi anak cari buat diri anak. Masa dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ana enggak datang ke rumah Allah Azza wajalla. Ana sibuk membangun rumah manusia. Sedangkan di rumah Allah situlah ada akhirat buat kita jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.